Shalom. Haleluya. Senang sekali pagi hari ini bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan di dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung di tahun yang baru, di hari yang pertama, tanggal 1 Januari 2025. Haleluya. Dengan semangat, dengan antusias, dengan gairah, dengan harapan yang baru, di tahun yang baru ini, mari kita menyongsong dan menjalani hari-hari di tahun 2025 dengan pimpinan, penyertaan, dan senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan. Katakan amin. Dan luar biasa, pagi hari ini saya mendapat pesan berkat firman Tuhan dalam pembacaan kita dari Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu, perhatikan, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Haleluya. Saya rasa bukan kebetulan kalau firman Tuhan pagi hari ini di hari pertama, ya, minggu pertama, bulan pertama Januari tahun 2025, satu lembaran baru kita buka. Kita memasuki tahun 2025 dengan pesan firman Tuhan yang begitu dahsyat. Dengan pesan firman Tuhan yang begitu jelas, yaitu apa? Kamu harus saling mengasihi. Ketika saya membaca merenungkan kebenaran ini, pesan ini begitu kuat. Kamu harus saling mengasihi. Kemudian saya bertanya, apa yang menjadi maksud Tuhan? Ada apa di tahun 2025? Sampai Tuhan di hari yang pertama menyampaikan pesan supaya kamu saling mengasihi. Kemudian Tuhan mengingatkan dan membawa saya kepada kebenaran di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Matius 24 ini konteksnya yaitu khotbah tentang akhir zaman. Dan salah satu ciri kondisi akhir zaman yaitu kedurhakaan yang semakin bertambah-tambah. Kedurhakaan yang semakin menjadi-jadi. Dan juga kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Sehingga akhirnya orang di akhir zaman masing-masing hidup dalam keegoisan. Hidup cuek. Dan saya juga diingatkan Tuhan di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga dalam konteks yang sama akhir zaman. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama dan kedua demikian. Ketahuilah pada hari-hari terakhir, perhatikan, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir itu dalam konteks termasuk hari ini, di mana kita hidup di akhir zaman. Firman Tuhan katakan masa yang sukar. Bukan hanya masa yang sukar, ayat yang kedua juga lebih menjelaskan
keadaan masa sukar itu akhirnya membuat masing-masing orang mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, suka menyombongkan diri, gitu kan? Tidak peduli, tidak tahu mengasihi, suka menjelekkan orang, garang, suka mengkhianat. Gitu Bapak Ibu Saudara. Oh, ternyata kita diingatkan oleh Tuhan di awal tahun ini bahwa kita semua hidup di akhir zaman dengan keadaan kedurhakaan yang semakin bertambah-tambah, kondisi hari-hari yang sukar akhirnya membuat kasih kebanyakan orang menjadi tawar, kasih kebanyakan orang menjadi dingin, manusia lebih mencintai dirinya sendiri, egosentris, egoisme. Ini fenomena akhir zaman. Ini kondisi akhir zaman. Dan Tuhan mengingatkan kita di awal tahun, di hari yang pertama. Sekalipun dunia akhir zaman, situasinya dalam kesukaran, kedurhakaan semakin bertambah, kasih kebanyakan orang menjadi dingin, menjadi tawar, orang lebih mencintai dirinya sendiri, egois, cuek, tidak ada kepedulian, tidak ada namanya care, kasih. Tapi Tuhan mengingatkan kita dengan tegas, dengan jelas. Tuhan memberikan perintah, kamu harus saling mengasihi. Haleluya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Dengar baik. Saling mengasihi itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Dan itu hukumnya wajib, harus saling mengasihi sebagai saudara-saudara seiman, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat ketebusan. Latar belakang ini perintah baru. Dilatar belakangi ketika Tuhan Yesus malam terakhir sebelum dia ditangkap dan disalib, mengadakan perjamuan malam terakhir dengan murid-murid. Tetapi ketika dalam malam perjamuan itu, kemudian akhirnya Yudas pergi untuk menemui imam-imam, kepala-kepala, tua-tua, untuk bermufakat menyerahkan Yesus. Dan ketika Yudas pergi, baru Tuhan menyampaikan pesan ini. Setelah Yudas tidak ada, setelah Yudas sang pengkhianat itu pergi, baru Tuhan menyampaikan pesan ini. Amanat terakhir, pesan terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Apa itu? Perintahnya, pesannya, kerinduan Tuhan untuk supaya kamu saling mengasihi. Dan ditekankan dalam frase berikutnya, bukan hanya saling mengasihi, kamu harus saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi saudara-saudara seiman kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak lebih mengasihi keluarga kita. Pesan Tuhan dengar baik. Hai suami-suami, di tahun 2025 ada pesan Tuhan yang dahsyat. Kamu harus lebih mengasihi istrimu. Kamu harus lebih mengasihi anak-anak dan keluargamu. Pesan Tuhan kepada hai istri-istri. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa istri-istri harus lebih lagi mengasihi suaminya, lebih lagi mengasihi anak-anaknya.
Orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Saudara-saudara seiman di dalam Tuhan harus saling mengasihi. Saya tidak tahu mengapa pesan Tuhan ini begitu kuat datang kepada kita di awal tahun untuk kita saling mengasihi. Saya yakin bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi situasi yang ke depan kita tidak tahu seperti apa. Tetapi ketika engkau dan saya hidup saling mengasihi, bahkan harus mengasihi dalam konteks keluarga. Suami istri saling mengasihi, orang tua dengan anak saling mengasihi, mertua menantu saling mengasihi, gembala dengan sidang jemaat Tuhan saling mengasihi, keluarga besar, saudara-saudara di dalam Tuhan saling mengasihi. Saya percaya itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Karena dalam 1 Korintus 13:13. 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan. Di sana firman Tuhan mengingatkan kita. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kebenaran yang kedua yang saya temukan dalam pembacaan kita. Untuk saling mengasihi, bukan hanya itu perintah Tuhan. Tetapi yang kedua, dengar baik, itu adalah ciri, tanda bahwa kita adalah murid-muridnya Tuhan. Sekali lagi dengar baik, saling mengasihi itu adalah ciri, corak, tanda bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Yang membedakan kita dengan dunia. Dunia boleh kehilangan kasih. Dunia boleh kasihnya menjadi tawar. Dunia boleh mencintai dirinya sendiri. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai anak-anak Tuhan, terlebih sebagai murid-murid Tuhan, harus tetap hidup saling mengasihi. Kembali saya mengingatkan tadi dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Pada akhirnya tinggal 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar dari ketiganya adalah kasih. Dan di dalam 1 Yohanes, jika kita hidup di dalam kasih, berarti kita sudah sempurna di dalam Tuhan. Biarlah kebenaran pagi hari ini menguatkan dan memberkati kita. Pesan Tuhan yang begitu kuat, pesan Tuhan yang begitu dahsyat bagi kita semua. Untuk kita saling mengasihi. Ke depan mungkin ada badai persoalan, ada badai pergumulan. Oh, kuasa dunia ini, kedurhakaan dunia semakin merajalela. Oh, kasih akan kebanyakan orang menjadi dingin, menjadi tawar. Orang akan menjadi egois sehingga tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak peduli lagi dengan keluarganya. Tidak peduli lagi dengan orang tuanya. Tidak peduli lagi dengan anak-anaknya. Itu akan terjadi. Itu pesan firman Tuhan di akhir zaman. Itu kondisinya, itu keadaannya, itu situasinya. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita di awal tahun untuk hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh rahmat kasih, Bapa yang penuh kemurahan, Bapa yang sungguh luar biasa. Kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh izinkan kami memasuki tahun yang baru 2025. Dan kami lebih bersyukur lagi di awal tahun ini. Di hari yang pertama,
kami masuki tahun yang baru, Tuhan menyampaikan pesan yang begitu dahsyat, pesan yang begitu luar biasa untuk kami hidup saling mengasihi. Di tengah-tengah dunia yang kasihnya menjadi tawar, di tengah-tengah dunia yang gaya hidupnya hedonisme, egois, mencintai diri sendiri, abai, lalai, hidup dalam kebencian, suka marah, suka mendengki, suka memfitnah, bermusuhan. Tapi kami diingatkan untuk tetap mempunyai ciri gaya hidup saling mengasihi. Karena itu adalah corak murid-murid Tuhan. Roh Kudus tolong mampukan kami. Roh Kudus mampukan kami. Oh, penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Sehingga antara suami istri hidup saling mengasihi. Orang tua dengan anak hidup saling mengasihi. Saudara bersaudara hidup saling mengasihi. Semuanya hidup saling mengasihi. Karena akan ada badai kasih menjadi tawar, menyerang manusia di dunia akhir zaman ini. Akan ada fenomena orang mencintai dirinya sendiri, egois. Tapi kami diingatkan Tuhan di awal tahun, hari pertama, minggu pertama, di bulan yang pertama, di tahun 2025, untuk kami saling mengasihi. Ini perintah Tuhan yang tegas, yang jelas. Dan ini adalah ciri kami adalah anak-anak-Mu. Metrekan, berkati. Dan kami percaya ketika kami hidup dalam kasih, kami akan sempurna di dalam kasih dan tidak akan ada ketakutan di dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan berserta kami, Tuhan memimpin langkah kami, aktivitas hari ini di tahun yang baru, di hari yang pertama, bulan Januari 2025. Berkat kami mohonkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat menyongsong dan memasuki tahun yang baru. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, sumber kasih yang senantiasa memberkati hidupmu dan hidupku. Tetap semangat, salam bergemar. Amin.